Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifka Anggia, NPM 238613141, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pascasarjana UIN Radinington Lampung. Baiklah, jadi kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Fisman Dedi, MKom, MMMSI, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, MPD. Materi kali ini yang akan saya sampaikan berjudul Managing Change and Stress, di mana di dalamnya terdapat stres kerja tenaga pendidikan, bisa dari guru, bisa dari dosen, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang teori stres kerja, dan yang terakhir adalah type of stressor. Perubahan atau change mengandung arti suatu proses transformasi dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Perubahan adalah setiap perbedaan yang terjadi dalam dimensi waktu. Perubahan adalah kondisi alami yang terjadi di dalam suatu kehidupan. Lalu bagaimana ya managing change and stress itu di dalam dunia pendidikan atau tenaga kependidikan? Jadi pendidikan itu selalu mengalami yang namanya perubahan dari waktu ke waktu, baik dari segi kurikulum maupun kebijakan lainnya. Nah, perubahan ini memerlukan tindak lanjut oleh semua pendidik maupun tenaga kependidikan. Jika ada pihak-pihak yang mampu mengatasi atau menindaklanjuti perubahan dengan baik dan dia mampu menyesuaikan diri dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut itu tanpa kendala sama sekali. Nah, sementara itu, jika ada pihak-pihak yang tidak bisa menyesuaikan diri akan adanya perubahan tersebut, ini akan mengalami stres. Stres dalam dunia pendidikan itu dapat dialami oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, maupun orang tua dari peserta didik tersebut. Nah, stres yang dialami pendidik atau tenaga kependidikan ini biasanya disebabkan oleh tekanan pekerjaan atau dari rekan kerjanya tersendiri yang kurang baik. Stres juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dimana muncul interaksi antara manusia dan pekerjaan yang menjadikan manusia menyimpang dari fungsi normalnya. Stres juga merupakan wujud koreksi psikologis yang biasanya terjadi saat beban kehidupan meningkat. Salah satunya adalah beban pekerjaan. Dan selanjutnya, terdapat beberapa pemicu stres di tempat kerja, yaitu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah faktor pribadi. Kalau faktor pribadi ini biasanya meliputi masalah keluarga ya, dan karakteristik dari kepribadian orang tersebut. Misalkan permasalahan keluarga, contohnya itu perselingkuhan, perceraian, serta anak-anak yang tidak disiplin dan tidak bisa diatur, dan penghasilan yang kurang mencukupi. Terus tuh kalau misalkan dari kepribadian itu bisa dari gaya hidup yang berlebihan, kepribadian yang tertutup, mudah tersinggung, perfeksionis, sangat berorientasi pada waktu dan hasil. Lalu yang kedua adalah faktor organisasi. Ini meliputi beban kerja, peran dan dinamika interaksi antara karyawan, pekerjaan yang bersifat rutin, terus itu monoton, itu aja, membutuhkan kecepatan dalam pengerjaannya, dengan ruangan atau lokasi kerja yang bising, yang panas. Misalkan juga tuntutan peran yang tidak jelas atau bertentangan dengan sistem nilai yang dianut serta hubungan kerja antar rekan yang tidak cocok. Itu di faktor organisasi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah faktor lingkungan, di mana terdapat kondisi ekonomi, politik, teknologi, tidak kepastiannya kondisi politik, krisis ekonomi negara yang berkepanjangan, serta perkembangan teknologi yang mengancam kelangsungan kerja. Itu tuh merupakan beberapa contoh faktor lingkungan yang menjadi pemicu terjadinya stres di tempat kerja. Managing change and stress memiliki 2 pendekatan untuk pengelolaan stres dalam tenaga pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan individu, selanjutnya adalah pendekatan lembaga. Kalau pendekatan individu bisa dilakukan dengan memperbaiki manajemen waktu, meningkatkan aktivitas latihan fisik, relaksasi, selanjutnya perluas jaringan dukungan sosial seperti teman dan keluarga. Kalau secara lembaga, dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme selektif personil dan penempatan kerja, penetapan target yang realistis, perencanaan ulang pekerjaan, meningkatkan keterlibatan pendidik dalam pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi dalam lembaga, dan peningkatan kesejahteraan pendidikan yang paling penting. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang teori Northcraft tahun 1990. Ini adalah teori manajemen change and stress, di mana ada individual, yaitu pekerjaan itu sendiri, yaitu beban pekerjaan yang terlalu sedikit atau terlalu berat, kondisi lingkungan fisik yang jelek, tekanan waktu, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada role in the organization atau peran dalam organisasi, di mana karyawan merasakan conflict role, terus ambiguity beserta tanggung jawab dia, partisipasi dalam organisasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah career development, di mana perkembangan karir itu apakah karyawan merasakan over promotion, under promotion, atau kurangnya rasa aman dalam pekerjaan.
relation within the organization. Jadi, hubungannya dalam organisasi yaitu sejauh mana hubungan yang kurang baik antara karyawan, pimpinan, karyawan antara karyawan, atau antar pimpinan itu sendiri. Dan yang terakhir ada organization interface with the outside. Artinya, hubungan organisasi dengan pihak luar yaitu bagaimana kesesuaian antara tuntutan keluarga versus tuntutan organisasi dan antara minat pribadi versus kebijakan organisasi. Dan yang terakhir adalah kita membahas tentang tipe-tipe stres itu tersebut. Menurut Quick and Quick, yang pertama itu pokoknya stres itu dibagi menjadi dua, yaitu eustress, yaitu hasil respon terhadap stres yang bersifat sehat positif dan konstruktif yang bersifat membangun. Yang selanjutnya distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, yaitu bersifat merusak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.